Konten hari ini seharusnya jadi salah satu konten pelengkap yang sebelumnya udah pernah kita bahas, yaitu tentang pekerjaan yang akan hilang di masa depan atau jumlah pekerjaan yang perlahan mulai menurun permintaannya di masa depan. Ini buat yang belum lihat, bisa cek di deskripsinya untuk link di video yang sebelumnya gue pernah bahas. Jadi salah satu argumen tentang kemajuan AI saat ini adalah masalah regulasi. Untuk perkembangan AI saat ini memang masih minim banget regulasi yang jelas dalam implementasi maupun proses research-nya. Beberapa tokoh ada yang menyatakan kalau AI ini perlu regulasi yang lebih ketat dan perlu diawasi semasa development-nya. Hal seperti ini misalnya diutarakan oleh Elon Musk, di mana ia menyatakan kalau AI merupakan salah satu ancaman terbesar kehidupan manusia. Ia juga menambahkan kalau kita nggak boleh sembrono dalam membangunnya. Yang ia takutkan adalah kalau manusia ini nggak bisa mengontrol AI yang sudah dibangun. Elon Musk mengucapkan ini di tahun 2014. Jadi secara garis besar, ya memang benar, dan apa yang Elon Musk di sini takutkan sebenarnya masih dalam jangka waktu yang jauh sekali, terutama kalau kita bandingkan dengan progres AI atau machine learning yang sedang kita bangun saat ini. Gue paham apa yang ditakutkan oleh Elon Musk adalah pemikiran dia yang sangat jauh dan itulah mindset yang ada di kepalanya. Kalau orang mendengarnya mungkin yang keluar di benak pikirannya adalah seperti film Terminator. Ini masih jauh banget dan masih jauh banget progresnya dari yang kita bisa lihat kemajuan AI di saat ini. AI yang dimaksud oleh Musk di sini adalah AI yang digambarkan dalam pop culture, AI yang melawan perintah, AI yang udah punya model of reality, seperti yang kalian bisa lihat di film seperti iRobot atau yang lebih punya base lebih dalam itu seperti Ex Machina. Dan gue perlu shout out kembali buat yang belum nonton salah satu film wajib untuk pecinta sci-fi thriller. Jadi di film-film ini tuh menggambarkan AI yang jelas punya consciousness light dan punya model of reality yang diimplementasikan di dalamnya. Atau misalnya seperti ada di game seperti Detroit Become Human, di mana kita menemukan berbagai moral choices dan bagaimana AI-nya melawan suatu directive yang udah diciptakan oleh penciptanya. Tapi yang gue mau bahas di sini adalah regulasi jelas yang ada dari sekarang dan perlu adanya badan pengawas tersendiri. Salah satu industri yang akan cepat tergantikan adalah supir. Di Indonesia mungkin hal ini masih jauh banget, tapi di negara-negara maju, hal ini menjadi kemungkinan yang bisa dialami oleh generasi berikutnya. Di mana automated vehicles akan menjadi hal lumrah dan ujung-ujungnya menyetir suatu kendaraan secara pribadi akan dijadikan ilegal. Karena semua udah saling terhubung dan faktor manusia dalam berkendara lebih baik dihilangkan dari perhitungan. Tentunya hal ini yang paling masuk akal dan yang paling aman. Kalau pada bingung hal ini, gue akan bikin konten terpisah kenapa manusia adalah faktor yang paling menentukan dalam membuat transportasi yang ideal bagi semua orang. Tapi kita harus balik lagi ke pembahasan regulasinya. Sekarang seandainya AI udah fully autonomous, sama halnya seperti beberapa drone yang diharapkan akan fully autonomous untuk mengantarkan barang dari satu warehouse ke pemesan suatu barang, ini akan dilakukan juga terhadap kendaraan di masa depan. Untuk kendaraan seperti mobil, bis, maupun truk pengantaran barang, ini memerlukan adanya morality studies. Alasannya, saat suatu AI harus mengambil suatu tindakan yang mengambil korban, ia harus tahu tindakan mana yang diambil. Contoh paling simpel misalnya adalah saat mobil itu bermasalah dan nggak bisa mengerem. Dan AI-nya harus memilih siapa yang lebih masuk akal untuk dikorbankan. Pengguna jalan atau orang yang berada di dalam mobilnya, atau ada kendaraan mobil lain yang harus dia tabrak. Hal ini merupakan dilema moralitas. Kalau kita sebagai pengendara mobil, kemungkinan terbesar akan berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Secara refleks, kita akan menyelamatkan diri kita sendiri. Ini sudah di-built-in dalam diri kita. Secara halus, kita memang sudah diprogram untuk punya self-preservation. Makanya ada alasan jauh lebih aman sebagai penumpang adalah untuk duduk di belakang kursi pengemudinya. Alasannya karena itu tadi, kita sebagai manusia punya self-preservation untuk menyelamatkan diri kita sendiri, terutama buat kita yang menyetir mobilnya. Jadi, kalau pengendara mobil mau ngeles, dia akan mengeles melindungi dirinya. Contohnya, misalnya ada objek yang jatuh di depan mobilnya kita. Mayoritas waktu yang kita lindungi adalah diri kita sendiri tanpa mempertimbangkan orang yang ada di sebelahnya kita. Jadi alasan ini yang paling masuk akal untuk duduk di belakang pengemudi, bukan di samping atau di belakang samping. Hal-hal seperti ini semua masih bisa kita maklumi secara moral, bahwa cara kita berpikir nggak bisa dipukul rata. Saat refleks dan adrenalin yang mengambil alih, kita nggak punya instruksi set khusus yang ada di kepala kita untuk mengambil tindakan yang penuh kalkulasi di saat darurat dan kita harus cepat bereaksi. Kecuali kita memang udah dilatih dan terlatih untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut tanpa berpikir dan biarkan refleks yang mengendalikannya. Seperti tentara atau siapapun kalian yang belajar bela diri, pasti akan memahami hal yang gue maksud.
Tapi mayoritas orang nggak akan punya refleks yang terlatih dan matang, terutama menyangkut road safety, di mana kita akan mengandalkan refleks primitifnya kita. Tapi ini berbeda jauh dengan AI yang nantinya akan digunakan di banyak mobil-mobil di masa depan, dan regulasi ini udah harus ditekankan dan didorong dari sekarang selagi masa developmentnya. Karena AI udah punya instruksi dan set tertentu yang harus diambil atau tindakan yang harus diperkirakan. Tentunya sebagai manufaktur mobil, kita menginginkan pengguna mobil merasa seaman mungkin. Dan nggak mungkin kita sebagai konsumen mau membeli mobil yang dimana AI-nya bisa berpikir untuk mengorbankan kita sebagai pengemudi dibandingkan misalnya pengguna jalan lain. Jadi harus ada kesatuan regulasi yang bisa diterima secara universal. Sebagai studi banding, kalian bisa sebenarnya bandingkan keputusan apa sih yang sebenarnya menurut kalian masuk akal atau keputusan apa yang kalian akan ambil kalau misalnya waktu itu bisa berhenti pada saat adanya terjadi atau mau terjadi suatu kecelakaan. Dan ini bisa dijadikan acuan untuk suatu pembelajaran AI. Nah, ini kalian bisa kunjungi di website namanya moralmachine.net, atau sekarang kalian bisa lihat di layar maupun di deskripsi, ini nanti akan ada linknya, dan dari sana kalian bisa lihat hasilnya dibandingkan dengan orang-orang lain yang juga mengisi surveinya. Kalian bisa melihat opsi mana yang seharusnya suatu AI itu ambil. Hasil ini akan dijadikan studi dan pertimbangkan untuk progres pembelajaran suatu AI dan dalam usahanya mengambil suatu keputusan yang harus dilakukan secara darurat. Kalau secara derivatifnya, kita nggak bisa sebenarnya memberikan prioritas kehidupan dari segi mana yang harus dikorbankan. Seperti contohnya, apakah yang kita korbankan anak kecil, apakah orang tua, apakah orang yang cacat, apakah orang yang punya rekor kriminal, atau binatang, atau bayi, dan masih banyak kejadian yang mungkin terjadi, dan kalau terjadi harus dipertimbangkan. Tapi tentunya ini semua balik lagi ke isu masalah privasi kan sebenarnya. Kalau seandainya suatu AI ini terkonek dengan social scoring seperti yang digunakan di Cina misalnya, ini berarti kita harus menyerahkan privasinya kita. Dan tentunya facial recognition software juga masih bayi umurnya. Dan sampai detik ini masih ada kesalahan dalam facial recognition. Kalau ini terhubung, berarti kita yang punya social score lebih rendah ada kemungkinan untuk dijadikan suatu korban. Secara netral memang masuk akal, tapi secara moralitas kan enggak. Apakah orang yang punya jabatan lebih tinggi dalam perusahaan atau pemerintahan punya hak hidup yang lebih tinggi, misalnya dibandingkan dengan orang atau karyawan biasa? Hal ini juga melebar ke isu social scoring, atau contoh mudahnya seperti episode yang Black Mirror dengan judul Nosedive. Hal yang benar-benar konyol banget kalau kita tonton, walaupun masih benar-benar hyper-realistic, tapi kenyataannya masih bisa terjadi dengan social scoring atau reputation system yang digunakan oleh Cina. Ini berbeda dengan Sesame Credit yang ada di Cina ya, itu beda total karena itu lebih ke program loyalty miliknya Alipay, dan banyak orang yang menyamakannya dengan social credit system yang sebenarnya berbeda total. Jadi ini bisa dikatakan baru salah satu contoh dari regulasi AI yang diperlukan dan perlu dari masa AI-nya dibangun dari sekarang. Kita tentunya nggak mau menciptakan sesuatu kebijakan dari awal dan dampaknya kita urusin nantinya. Tentunya ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk mendapatkan jalan tengah, dan banyak orang yang memudahkan isu ini dengan bilang kalau ini jarang sekali terjadi, tapi pada saat terjadi nggak ada yang mau buka suara. Dari segi pengguna juga nggak mau dirinya dikorbankan, karena mereka sudah membeli suatu produk yang bisa atau ada kemungkinan di jalan mereka sendiri yang jadi korbannya, di mana mobilnya yang memutuskan untuk melindungi orang lain. Argumen lain adalah justru hal tersebut salah satu faktor perlunya adanya social credit system, supaya AI ini bisa komunikasi satu sama lain dengan sistem yang terintegrasi, supaya tahu mana yang masuk akal untuk dikorbankan. Tapi lagi-lagi sistem seperti ini akan mudah banget untuk menjadi korup dan bisa jadi lahan korupsi juga. Lagi pula, siapa yang akan mengawasi suatu AI? Apakah AI perlu diawasi oleh suatu AI yang diciptakan untuk mengawasi AI lain? Ini kan jadinya jatuhnya seperti film The Matrix, dan di film Matrix pun memberikan berbagai alasan dan memberikan gambaran yang kurang lebih mirip dengan pentingnya suatu watchdogs yang mampu memberikan perubahan dalam manusia, supaya misalnya manusia itu mau rela dan hidup di dunia yang udah didesain oleh suatu AI. Tapi ini gue jadi terlalu lebar pembahasannya, karena itu lebih ke arah filosofi juga. Jadi kita balik lagi ke topik utamanya bahwa regulasi untuk pengembangan AI akan dibutuhkan di berbagai industri yang menggunakan AI ke depannya. Ini baru salah satu contoh yang akan kita temui untuk autonomous driving. Masih banyak dampak yang bisa disebabkan oleh AI dalam kehidupan kita sehari-hari di masa depannya nanti. Sebagai penutup konten ini, singkatnya, gue mau menanyakan kepada kalian, apakah kalian rela membeli suatu kendaraan autonomous kalau kendaraannya ada kemungkinan di saat yang emergency, kendaraan kalian harus memilih mana yang lebih baik untuk dikorbankan, dan nyawa kalianlah yang harus dikorbankan dibandingkan pengemudi atau pengguna jalan lain. Apakah kalian akan tetap membelinya? So, let me know your opinions in the comment sections below. See you guys next time.